Kasus pertama, Nurul tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Nurul, gimana? Sehat nak? Iya, udah makan? Udah. Nurul, tadi Bapak dengar dari ketua kelas. Nurul habis ditengkar sama si Mira. Iya Pak, habis saya kesal. Kenapa kesal, Nurul? Karena Mira selalu mencontek hasil pekerjaan saya Pak. Kalau saya DPR, bahkan tugas-tugas lain dicontek. Oh gitu ya, wajar lah kalau Nurul marah. Kalau Bapak pun di posisi Nurul, mungkin Bapak sama yang apa Nurul lakukan. Lalu apa yang sudah Nurul lakukan pada Mira? Saya melakukan dan juga saya beberapa mencontek Pak. Oh begitu, pasti Nurul berbuat seperti itu pasti ada alasannya Nurul kan? Iya Pak. Saya kan sudah susah saya mengerjakan tugas saya, tapi Mira selalu mencontek pekerjaan saya dan tidak mau berusaha sendiri. Ya wajar lah kalau Nurul merasa kesal dan tidak terima pekerjaan Nurul dicontek orang. Bapak sangat menghargai tindakan Nurul. Untung Nurul tidak lebih fatal lagi seperti memukul. Coba kita pikirkan tindakan Nurul tadi sampai menggebrak meja. Apa kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut keyakinan kelas apa yang sudah Nurul langgar? Saling menghormati antara teman Pak. Menurut Nurul menghormati antar sama teman itu penting tidak? Penting Pak. Penting ya. Kalau menurut Nurul penting, keyakinan apa yang harus Nurul lakukan? Harus lebih sabar Pak. Nurul bersedia nggak memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang Nurul lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Lebih bersabar dan menahan amarah apabila ada teman yang mencontek saya, bisa melaporkan ke guru atau wali kelas Pak. Tepat sekali tindakan Nurul, luar biasa. Tetap semangat ya Nurul. Sekarang silahkan masuk dalam kelas. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul dari kelas 81. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan Bapak Guru karena dapat mengendalikan amarah saya. Karena perilaku teman sekelas saya harus lebih banyak bersabar dan menghargai antara teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Genta sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Gimana Genta, sehat? Sehat Pak. Udah makan nak? Udah. Genta, Bapak dengar dari guru piket Genta sering datang terlambat. Iya Pak. Menurut penglihatan Genta sudah berapa kali Genta terlambat? Sudah 6 kali Pak. Sudah 6 kali. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan Genta? Iya Pak. Baiklah Genta. Berbuat kesalahan itu memang manusiawi. Semua orang pasti pernah membuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut. Dan yang penting kita berusaha untuk memperbaiki. Bagaimana Genta? Setuju? Setuju Pak. Baiklah Genta, kita akan cari solusinya bersama ya. Genta, terlambat pasti ada alasannya. Kenapa Genta datang terlambat? Saya sering telat tidur karena sering main HP. Genta tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai keyakinan kelas tidak? Tidak Pak. Menurut Genta, keyakinan kelas apa yang sudah Genta langgar? Disiplin Pak. Menurut Genta, disiplin itu penting tidak untuk diri Genta sendiri? Penting Pak, karena disiplin membuat saya datang tepat waktu serta bisa menghargai waktu. Betul sekali Genta. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu, menghargai orang-orang sekitar kita dan untuk mempermudah pekerjaan kita tidak menumpuk dan menjadikan rasa tanggung jawab. Iya Pak, saya menyesal karena sudah sering telat. Luar biasa kamu Genta, sikap yang bagus yang sudah kamu lakukan dengan meminta maaf. Menurut Genta, apa yang akan Genta lakukan agar tidak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat supaya
supaya datang cepat ke sekolah. Baiklah Genta, Bapak sudah menemukan solusinya dan Bapak akan kerjasama dengan orang tua Genta agar tidak datang telat lagi ke sekolah. Sekarang silakan masuk ke kelas ya Genta. Terima kasih ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Genta dari kelas 83. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan Bapak Guru, menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan, yaitu tidak lagi bergadang dan telat tidur, supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah.